Ya, shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kita akan mendengarkan ceramah seorang ustadz yang sangat terkenal di Indonesia ini ya. Bagaimana Bapak Ustadz ini membongkar kelakuan-kelakuan atau akhlak-akhlak dari umat muslim. Dan itu adalah fakta dan kejadian-kejadian di beberapa negara yang lain. Dari pernyataan Bapak Ustadz ini ada banyak hal yang perlu saudaraku kita pelajari. Kita tonton dulu videonya sahabat. Coba, jangan kaget. Tadi sudah saya contohkan di Timur Tengah, agamanya benar, madhabnya benar Hanafi, Syafi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi akhlaknya morat-marit. Sudah 40 tahun perang saudara, akhlaknya morat-marit. Sampean wani beli, sampean berani nggak pergi ke Afghanistan sendirian? Jalan malam-malam, berani nggak? Tuh di negara Islam padahal tuh. Saya berani nggak di Yaman pergi sendirian? Berani nggak? Tuh negara Islam tuh padahal. Akidahnya bener, akidah syariah bener, kitab suci bener Quran. Tapi kita pergi ke Jepang, agamanya tidak jelas. Bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu. Agama namanya Shinto, agama lokal. Kayak di Indonesia agama lokal banyak, ada 20 barangkali. Sunda Wiwitan, Karuhunan, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Pangestu, Parpalin, dan lain-lain lah. Itu agama lokal itu. Lah di Jepang tuh agamanya seperti itu, nggak terkenal, Shinto, tapi budayanya maju, akhlaknya bagus, tidak ada korupsi, tidak ada penodong, tidak ada perampok, hak asasi manusia dilindungi, tidak pelanggar hukum, yang benar dibenarkan, yang salah dihukum. Itu di Jepang. Kita pergi ke Jepang, jalan-jalan jam 12 hanya berdua, aman, hati tentram. Di Australia aman, di New Zealand aman. Tapi ke Afghanistan, ke Libya, Yaman, berani sama jalan sendirian. Ke Suriah, di Damaskus sama jalan sendirian, berani. Nah ini, maka martabat bangsa bukan agamanya, bukan kitab sucinya, bukan Tuhan dan nabinya, tapi akhlaknya. Akhlaknya baik, martabatnya unggul. Akhlaknya bobrok, martabatnya hancur. Ya, sesuai dengan apa yang terjadi dan di beberapa negara, jika mereka itu mayoritas, sering terjadi kekisruhan sesama mereka. Bukan hanya tekanan kepada orang-orang Kristen, tetapi juga sesama mereka sering terjadi bentrokan. Mungkin pernyataan saya juga pernah ya saya sampaikan, coba umat muslim itu daripada sibuk-sibuk terus nyerang Israel, ya mendingan beresin dulu negara-negara Islam yang sekarang berkonflik. Nah, katanya peduli umat Islam, peduli saudara Islam, tetapi Suriah sesama mereka saling perang, saling hantam, bahkan saling habisi nyawa. Tidak ada yang demo bela Suriah seperti Afghanistan, Pakistan. Itu sebuah negara yang menurut beberapa survei adalah negara yang tidak aman. Sesama mereka saja tidak aman, apalagi kalau kita orang Kristen saja. Nah, sangat tidak aman di sana. Dan kita sering mendengar bagaimana kesaksian-kesaksian orang-orang Kristen yang ada di Pakistan, Afghanistan ataupun Suriah. Mereka sering mengalami tekanan, bahkan banyak para martir orang-orang percaya, orang-orang Kristen telah meninggal di daerah-daerah tersebut. Itulah yang membuat saya kepikiran, kenapa daerah-daerah Kristen itu perlu membuat sebuah peraturan perda. Ini maksud saya di Indonesia ataupun di negara-negara apabila kita minoritas dan mereka mayoritas. Itu penting sahabat. Kenapa? Karena tekanan-tekanan itu pasti terjadi. Contoh di Sumatera Utara. Siapa sangka di Sumatera Utara
akan terjadi penutupan dan pelarangan gereja. Siapa sangka di Siantar ada orang-orang intoleransi mengibarkan bintang Daud di jalan raya, mereka bentangkan dan mereka suruh warga Siantar untuk menginjak-injak bintang Daud tersebut. Padahal bintang Daud bagi orang Kristen itu sangat sakral. Bahkan di malam Natal kita juga berkata dan bernyanyi Kristus anak Daud. Nah, kita sering sampaikan hal-hal seperti itu. Tetapi mereka seenaknya dan merasa paling hebat di kota Siantar, dengan beraninya mereka mengajak orang-orang di Siantar untuk menginjak-injak bintang Daud. Jadi oleh sebab itu, untuk kedepannya sangat penting itu sahabat, peraturan secara kekristenan diberlakukan di daerah-daerah Kristen apabila saudara minoritas di negara tersebut. Nah, kalau mungkin di Amerika, di Eropa tidak penting hal-hal seperti itu, di Jepang gitu ya, tidak penting hal-hal seperti itu sahabat. Kenapa itu tidak penting? Ya karena memang di sana ada hukum kebebasan berbicara. Orang yang berbicara itu dilindungi. Makanya di sana mau Kristen mau Islam ya boleh bahas-bahas agama, boleh menguji sebuah agama yang dia peluk. Nah kalau di daerah mayoritas Muslim, biasanya kalau kita menjawab mereka itu kita yang salah sahabat, kita yang ditangkap, kita yang dipersekusi. Dan itu terjadi seperti kesaksian mualaf, channel-channel kesaksian mualaf itu tidak pernah dianggap penistaan sahabat, malah dikasih penghargaan. Berbeda kalau channel-channel kesaksian Kristen, nah, sering mengalami persekusi. Contoh Bapak Yusuf Manubulu, banyak kejadian-kejadian yang memang harus kita pikirkan, harus kita lakukan. Oke sahabat, Tuhan berkati.